Halo guys, welcome back to Fun Channel. Pada sesi kali ini kita akan bahas mengenai materi ataupun soal-soal tes TWK sesuai dengan Permenpan RB terbaru. Adapun soal-soal yang dibahas berjumlah 30 soal sesuai dengan soal yang diujikan pada tes CAT SKD. Baiklah, kita masuk sesi berikutnya. Adapun metode penyampaiannya yaitu jumlah soal TWK yang akan dibahas pada tayangan ini berjumlah 30 soal sesuai dengan jumlah yang akan diujikan pada tes CAT SKD. Saya akan bacakan soal dan setiap opsinya dengan lengkap. Akan ada jeda sekitar 3 detik setelah selesai membacakan soal untuk saya memberikan jawaban yang paling tepat. Jika teman-teman belum dapat menjawabnya, silakan di-pause dahulu ya. Untuk teman-teman yang ingin sekaligus latihan dapat menghitung manual step score yang didapat dari soal-soal ini dengan cara menghitung jumlah jawabannya benar dikali skor 5 dan jika salah diberi skor 0. Terakhir, jika tayangan ini terlalu cepat atau lambat, teman-teman bisa gunakan opsi percepat atau perlambat video di pengaturan YouTube ya. Baiklah, kita masuk ke soal pertama. Soal 1. Tantangan utama bagi masa depan bangsa Indonesia dalam menghadapi arus modernisasi dalam globalisasi adalah A. Mempertahankan berbagai sistem ekonomi global dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. B. Memadukan kesejahteraan kebijakan yang telah disepakati dunia internasional. C. Mempertahankan eksistensi dari diri bangsa. D. Menyeleksi setiap pengaruh dari luar. Atau E. Mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka, jawaban yang paling tepat adalah C. Mempertahankan eksistensi jati diri bangsa. Mengingat pengaruh globalisasi sangat kuat di zaman ini, maka kita sebagai bangsa yang punya jati diri dan kepribadian yang berbeda dengan bangsa lain harus tetap memelihara jati diri dan identitas nasional yang merupakan kepribadian bangsa. Identitas nasional memiliki beberapa unsur yaitu Pancasila, NKRI, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, nilai budaya, bendera, bahasa nasional, lagu kebangsaan, lambang negara, dan lagu-lagu wajib. Soal 2. Salah satu unsur yang utama dari kepribadian bangsa Indonesia adalah A. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Bersikap ramah tamah kepada bangsa lain. C. Selalu sabar dalam melakukan perjuangan. D. Pantang menyerah kepada semua lawan. Atau E. Bekerja pamrih untuk kepentingan bangsa. Maka, jawaban yang paling tepat adalah A. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu butir sila pertama Pancasila ialah bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang menunjukkan kepribadian atau ciri khas bangsa Indonesia yang religius. Soal 3. Saat ini pemerintah sedang giat menggalakkan pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur. Dengan demikian, pembangunan dapat dinikmati secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut merupakan penjabaran dari nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu A. Tidak adanya tirani mayoritas dan minoritas. B. Cita-cita masyarakat adil dan makmur yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Harkat derajat dan martabat manusia dijunjung tinggi. D. Adanya penghargaan hak dan kewajiban setiap rakyat Indonesia. Atau E. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta adanya penghormatan atas orang lain. Maka, jawaban yang paling tepat adalah B. Cita-cita masyarakat adil makmur yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan UUD 45, alinea kedua terdapat cita-cita bangsa Indonesia yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata bagi seluruh Indonesia. Cita-cita ini selaras dengan butir dari sila kelima Pancasila, yaitu suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Soal 4. Prinsip berikut ini yang sesuai dengan ideologi liberalisme adalah A. Usaha perekonomian diserahkan sepenuhnya pada individu. B. Hak politik rakyat terkekang, rakyat hanyalah objek. C. Masyarakat hanya mengenal satu macam tingkatan kelas sosial. D. Agama tidak diperlukan karena dianggap sebagai candu. Atau E. Sistem perekonomian seluruhnya terpimpin dari pusat. Maka, jawaban yang paling tepat adalah A. Usaha perekonomian diserahkan sepenuhnya pada individu. Salah satu ideologi liberalisme di bidang ekonomi adalah sistem perekonomian yang berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan pemerintah.
Landasan dari sistem perekonomian ini bertujuan secara umum untuk mencari keuntungan pribadi tanpa adanya pihak lain yang perlu dipertimbangkan. Soal 5. Politik etis membawa pengaruh positif bagi pendidikan di Hindia Belanda, seperti pendirian sekolah rakyat untuk golongan pribumi. Tujuan pendirian sekolah rakyat adalah A. Mencerdaskan rakyat pribumi. B. Menyebarkan budaya Belanda pada rakyat yang sebagai bagian dari Twiji, Gold, Glory, dan Gospel. C. Mengurangi angka buta huruf. D. Memperoleh tenaga murah bagi Belanda. Atau E. Menyebarluaskan pendidikan bergaya barat pada rakyat. Maka, jawaban yang paling tepat adalah D. Memperoleh tenaga murah bagi Belanda. Setelah pemilik-pemilik modal Belanda berhasil menerapkan politik pintu terbuka atau politik drainage, maka diterapkanlah politik etis atau dikenal juga dengan trilogi Van Deventer. Politik etis ini mencakup edukasi, emigrasi, dan irigasi. Salah satu trilogi dari politik etis adalah edukasi. Tujuan awalnya adalah untuk mendapatkan tenaga kerja atau pegawai rendah dan mandor-mandor dan pelayan-pelayan yang dapat membaca dengan gaji yang murah. Untuk kepentingan tersebut, Belanda mendirikan sekolah-sekolah rakyat pribumi. Soal 6. Kerukunan hidup penting dan harus diupayakan. Salah satu caranya adalah dengan A. Bertukar pikiran dalam membahas ajaran agama tertentu. B. Mempelajari cara beribadah agama lain yang terdapat di sekitarnya. C. Menghormati sesama yang sedang melaksanakan ibadah agamanya. D. Memperhatikan sungguh-sungguh cara beribadah teman beda agama. Atau E. Mensyukuri segala anugerah yang telah diberikan olehnya. Maka, jawaban yang paling tepat adalah C. Menghormati sesama yang sedang melaksanakan ibadah agamanya. Mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda merupakan wujud toleransi antar umat beragama atau Bhinneka Tunggal Ika. Soal 7. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia dan bekerjasama dengan bangsa lain merupakan salah satu contoh dari pengamalan sila A. Ketuhanan Maha Esa. B. Kemanusiaan yang beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Atau E. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Maka, jawaban yang paling tepat adalah B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia dan bekerjasama dengan bangsa lain merupakan pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Soal 8. Pancasila berada pada posisi pembangunan nasional dalam perjalanan reformasi saat ini. Ada beberapa hal yang meliputinya, seperti kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, ketahanan dan keamanan, iptek, serta hukum dan HAM. Dalam hal ini, Pancasila difungsikan sebagai A. Pancasila sebagai way of life. B. Pancasila sebagai paradigma. C. Pancasila sebagai kristalisasi nilai. D. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Atau E. Pancasila sebagai manifestasi politik. Maka, jawaban yang paling tepat adalah B. Pancasila sebagai paradigma. Sebagai suatu paradigma reformasi, Pancasila merupakan model atau pola berpikir yang mencoba memberikan penjelasan atau kompleksitas realitas sebagai manusia personal dan komunal dalam bentuk bangsa. Yang menjadi paradigma justru sila-silanya karena sila tersebut mengandung sejumlah nilai yang satu dengan lainnya saling melengkapi. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional berada pada posisi pembangunan nasional yang meliputi segenap bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Juga di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta hukum dan HAM. Sedangkan Pancasila sebagai way of life adalah Pancasila menjadi penunjuk arah seluruh kegiatan kehidupan dalam berbagai bidang guna mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai kristalisasi nilai adalah hasil kristalisasi yang tertuang dalam Pancasila antara lain Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dasar negara, sumber segala hukum, sebagai perjanjian yang luhur, Pancasila sebagai cita-cita dan arah tujuan bangsa, serta Pancasila sebagai filsafat hidup. Makna Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia adalah Pancasila merupakan keputusan akhir bagi bangsa Indonesia yang harus diamalkan dan dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman yang melekat pada masyarakat Indonesia yang merupakan salah satu faktor yang menjadikan Pancasila sebagai perjanjian luhur. Soal 9.
Berikut ini yang tidak termasuk usulan dasar negara yang disampaikan Insinyur Soekarno yang dikenal dengan Pancasila adalah: A. Persatuan, B. Internasionalisme, C. Mufakat atau demokrasi, D. Kesejahteraan sosial, atau E. Ketuhanan yang berkebudayaan. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Persatuan. Rumusan dasar negara yang diajukan oleh Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945 adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Soal 10. Strategi pergerakan nasional Indonesia dilatar belakangi oleh sejumlah faktor, yaitu: A. Kondisi politik berubah sesuai kebijakan pemerintah kolonial, B. Munculnya kaum borjuis, C. Pergantian pemimpin kerajaan Belanda, D. Adanya serangan Jepang di wilayah Tarakan, atau E. Pergantian gubernur jenderal Belanda. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Kondisi politik berubah sesuai kebijakan pemerintah kolonial. Strategi pergerakan nasional di Indonesia dilatar belakangi oleh sejumlah faktor, di antaranya kondisi politik yang berubah sesuai kebijakan pemerintah kolonial saat itu. Dari sistem tanam paksa menjadi politik pintu terbuka, sehingga diterapkan politik etis atau dikenal dengan trilogi Van Deventer, atau edukasi, emigrasi, dan irigasi, yang memunculkan golongan terpelajar. Latar belakang lainnya yaitu sejarah masa lampau Indonesia yang gemilang serta penderitaan rakyat yang berkepanjangan akibat kolonialisme. Soal 11. Peristiwa ketatanegaraan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia pada saat sekitar proklamasi adalah: A. Pembentukan kabinet yang pertama, B. Penetapan sistem multipartai, C. Pembentukan KNIP sebagai pengganti sementara MPR, D. Penetapan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, atau E. Penetapan UUD 1945. Maka jawaban yang paling tepat adalah E. Penetapan UUD 1945. Sidang pertama PPKI 18 Agustus 45 menetapkan UUD 45 sebagai konstitusi negara Indonesia yang baru merdeka setelah lepas dari belenggu penjajahan. Soal 12. Lembaga baru setelah amandemen UUD 45 yang memiliki kewenangan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut pasal 24B adalah: A. Juru bicara Presiden, B. Mahkamah Konstitusi, C. Dewan Pertimbangan Presiden, D. Komisi Yudisial, atau E. Mahkamah Agung. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Komisi Yudisial. Pasal 24B UUD 45, pasal 1, Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Ayat 2. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Pasal 3. Anggota yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan tujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Terakhir, pasal 4. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang. Soal 13. Anggota DPR menurut UUD 45 mempunyai hak interpelasi, yakni hak untuk: A. Bertanya kepada pemerintah, B. Melakukan penyelidikan, C. Melakukan perubahan terhadap undang-undang, D. Mengawasi jalannya pemerintahan, atau E. Ikut serta menetapkan APBN. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Bertanya kepada pemerintah. Hak DPR menurut UUD 45 yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak berpendapat. Hak angket yaitu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak interpelasi yaitu hak bertanya atau meminta keterangan pada pemerintah, serta hak menyatakan pendapat yaitu meliputi pendapat kebijakan pemerintah, tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket, dan dugaan bahwa presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan atau presiden dan wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Soal 14. Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, serta sesuai dengan nafas bangsa Indonesia, dan karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Hal ini merupakan fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai:
A. Kepribadian bangsa Indonesia. B. Jiwa bangsa Indonesia. C. Pandangan hidup bangsa Indonesia. D. Dasar negara bangsa Indonesia. Atau E. Cita-cita tujuan bangsa Indonesia. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yaitu sebagai nilai-nilai kehidupan, sebagai acuan hidup, sesuai dengan nafas jiwa bangsa Indonesia. Kalau ditanya Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia yaitu merupakan kepribadian bangsa yang dapat dibedakan dengan bangsa lain. Jika ditanya mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu merupakan pengalaman hidup yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, serta nilai norma dan etika. Kemudian, Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia yaitu yang mengatur tatanan sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai dengan Pancasila. Sementara, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yaitu merupakan cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa. Soal 15. Untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya dikumandangkan di depan umum ketika A. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. B. Peresmian BPUPKI. C. Peristiwa Rengas Dengklok. D. Kongres Pemuda 1. Atau E. Kongres Pemuda 2. Maka jawaban yang paling tepat adalah E. Kongres Pemuda 2. Lagu Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan ketika penutupan Kongres Pemuda 2 tanggal 28 Oktober 1928. Soal 16. Tiga tokoh yang mengemukakan pandangannya mengenai usulan dasar negara Indonesia pada sidang pertama BPUPKI adalah A. Insinyur Soekarno, Dr. Soekarno Hatta, dan Mr. Supomo. B. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. C. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Dr. Soekarno Hatta. D. Ahmad Subarjo, Insinyur Soekarno, dan Dr. Soekarno Hatta. Atau E. Ahmad Subarjo, Insinyur Soekarno, dan Mr. Supomo. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Tiga tokoh yang menyampaikan usulan dalam sidang periode pertama BPUPKI adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Soal 17. Pembukaan UUD 45 mengandung nilai-nilai lestari sebab A. Dijunjung tinggi oleh semua bangsa-bangsa di dunia. B. Tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk oleh MPR. C. Mampu mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. D. Mengubah pembukaan berarti membubarkan negara RI yang diproklamasi 17 Agustus 1945. Atau E. Mampu menampung dinamika masyarakat dan menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara Republik Indonesia. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Mengubah pembukaan berarti membubarkan negara RI yang diproklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Mengubah atau mengamandemen preambule UUD 1945 berarti membubarkan negara RI yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta sehingga amandemen hanya boleh dilakukan pada batang tubuhnya saja. Soal 18. Pemerintah RI mengirimkan pasukan perdamaian asal Indonesia atau kontingen Garuda ke wilayah konflik suatu negara atas permintaan PBB. Hal ini merupakan wujud dari salah satu tujuan negara Indonesia yang tercantum pada preambule UUD 45 alinea keempat serta tertuang dalam nilai sila Pancasila yaitu sila A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, atau E. Kelima. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Ketiga. Salah satu butir pengamalan sila ketiga Pancasila adalah memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Soal 19. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu serta dijiwai oleh kecintaan pada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Berikut ini merupakan manfaat dari bela negara kecuali A. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. B. Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. C. Menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. D. Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Atau E. Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Maka, jawaban yang paling tepat adalah A. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara.
Mempertahankan langsung hidup bangsa dan negara merupakan tujuan bela negara. Selengkapnya mengenai fungsi, tujuan, dan manfaat, silakan lihat melalui website wantarnas.go.id atau bisa melalui scan barcode, fungsi, tujuan, dan manfaat bela negara. Soal 20. Pokok-pokok pikiran yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 dapat dikategorikan dalam 4 pokok. Pokok pikiran kedua adalah bahwa A. Negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. B. Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. D. Negara menjaga ketertiban dan keamanan segenap tanah air, rakyat, dan negara. Atau E. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran pertama yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Serta pokok pikiran keempat yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini menegaskan pokok pikiran ketuhanan Yang Maha Esa yang mengandung pengertian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengandung pengertian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat itu merupakan dasar moral negara yang pada hakikatnya merupakan suatu penjabaran dari nilai sila kedua Pancasila. Soal 21. Tindakan pemerintah Jepang yang secara tidak langsung memperkuat ikatan persatuan seperti yang diceritakan dalam Sumpah Pemuda adalah A. Diperkenalkannya sistem Tonarigumi. B. Pendirian lembaga Keimin Bunka Shihudoso. C. Diizinkannya pengibaran bendera merah putih. D. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diizinkan berkumandang. Atau E. Diperbolehkannya penggunaan bahasa Indonesia secara meluas. Maka jawaban yang paling tepat adalah E. Diperbolehkannya penggunaan bahasa Indonesia secara meluas. Menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua, Jepang berupaya mendapat dukungan untuk memenangkan Perang Pasifik dengan memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia. Soal 22. Setelah melalui persidangan panjang, akhirnya aktor kerusuhan bernuansa SARA di Poso, Sulawesi Tengah, dijatuhi hukuman mati dari majelis hakim. Tindakan hakim merupakan bentuk pengadilan sosial dengan cara A. Represif, B. Persuasif, C. Partisipatif, D. Kuratif, atau E. Preventif. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Represif. Preventif atau pencegahan merupakan dilakukan sebelum terjadi penyimpangan sosial, sehingga penyimpangan dapat dihindari atau dicegah. Contohnya pemberian bimbingan, himbauan, pengarahan, dan ajakan. Persuasif dilakukan dengan cara membujuk secara damai dan tanpa paksaan agar mematuhi nilai-nilai dan norma yang berlaku. Contohnya menasehati. Represif dilakukan setelah terjadi penyimpangan dengan cara menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran telah dilakukan. Contohnya adalah pemberian sanksi sosial, sanksi pidana, dan sebagainya. Sementara kuratif adalah pengendalian sosial yang dilakukan sewaktu terjadinya penyimpangan. Contohnya, seorang guru menegur dan menasihati siswa yang sedang merokok. Soal 23. Ketika di sekolah, siswa diharapkan berteman satu sama lain tanpa membedakan latar belakang kehidupan siswanya. Dengan demikian, terciptanya suasana saling menghargai, tumbuhnya rasa cinta, dan perlakuan yang sama dan adil. Pergaulan yang tidak membedakan tersebut tertuang dalam nilai Pancasila, yaitu sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau E kelima. Maka jawaban yang paling tepat adalah B kedua. Hal tersebut merupakan butir pengamalan dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yakni mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, warna kulit, dan sebagainya. Soal 24. Kartu Indonesia Pintar atau KIP merupakan program pemerintah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. KIP sangat membantu siswa yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan dari jenjang SD sampai SMA dan sederajat. Sejatinya, langkah pemerintah tersebut sesuai dengan UUD 45, yaitu pasal A. Pasal 28, B. Pasal 29, C. Pasal 30, D. Pasal 31, atau E. Pasal 32. Maka, jawaban yang paling tepat adalah D. Pasal 31.
Kartu Indonesia Pintar atau KIP merupakan program pemerintah untuk menjalankan amanat Konstitusi UUD 45 pasal 31 ayat 1 dan 2. Sementara Kartu Indonesia Sehat atau KIS merupakan program pemerintah yang berlandaskan pasal 8H ayat 1 UUD 45 yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Soal 25. Berikut ini merupakan contoh ancaman nirmiliter di bidang demografi adalah A. Tingginya tingkat kejadian bencana alam. B. Kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi SKA yang tidak bertanggung jawab. C. Penyebaran ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. D. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dan persebaran penduduk yang timpang. Atau E. Pelunturan identitas nasional dan semangat kebinekaan yang dicederai manipulasi sara dan banyaknya pendemo dari golongan terpelajar. Maka, jawaban yang paling tepat adalah D. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dan persebaran penduduk yang timpang. Demografi adalah ilmu yang mempelajari tentang dinamika pendudukan manusia, sehingga pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dan persebaran penduduk yang timpang adalah ancaman nirmiliter di bidang demografi. Selengkapnya mulai ancaman nirmiliter di bidang demografi, geografi, SKA, dan lingkungan hidup, ideologi, politik, ekonomi, serta sosial budaya, dan teknologi dapat dilihat pada website maritim.go.id atau melalui scan barcode implementasi bela negara. Soal 26. Di dalam lambang negara Garuda Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan tali bermata bulat dan persegi yang saling mengikat di bagian kiri bawah perisai berlatar merah. Berikut ini simbol dari lambang sila kedua Pancasila kecuali A. Kesetiakawanan, B. Kebersamaan, C. Toleransi, D. Kegotong royongan, atau E. Kemakmuran. Maka, jawaban yang paling tepat adalah E. Kemakmuran. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kesetiakawanan, kebersamaan, toleransi, simpati, empati, dan kegotong royongan. Sila ketiga, persatuan, keterpaduan, sinergi, dan kerjasama. Sila keempat, musyawarah dan kerjasama. Sementara sila kelima, kesejahteraan dan kemakmuran. Soal 27. Menjaga keutuhan Indonesia dengan cara menjunjung tinggi hukum. Hal ini dapat ditujukan melalui perilaku A. Menyapa ketika bertemu tetangga di jalan. B. Bersalaman dengan tangan kanan. C. Menyeberang jalan di zebra cross. D. Membantu tetangga yang tertimpa musibah. Atau E. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Menyeberang jalan di zebra cross. Menyeberang jalan dengan melewati zebra cross menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Soal 28. Makna kata yang bergaris bawah pada kalimat abang memukuli kursi sama dengan makna kata ulang pada kalimat A. Buah-buahan sangat baik untuk kebugaran tubuh. B. Kedua pihak tarik-menarik dalam menyelesaikan masalah itu. C. Kita harus masuk dua-dua ke dalam ruangan itu. D. Kamu hanya dapat menggeleng-gelengkan kepala saat melihat kejadian itu. Atau E. Saksi dalam pernikahan itu bersalam-salaman. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Kamu hanya dapat menggeleng-gelengkan kepala saat melihat kejadian itu. Memukuli sama dengan memukuli berkali-kali. Menggeleng-gelengkan sama dengan menggoyang-goyangkan berkali-kali. Kedua kata tersebut bermakna melakukan pekerjaan berulang. Soal 29. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Untuk penulisan daftar pustaka atas nama Abdul Chair tahun 2000 dengan judul Penghantar Semantik Bahasa Indonesia diterbitkan di Jakarta oleh Rineka Cipta. Apakah A, B, C, D, atau E? Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Chair, Abdul, 2000, Penghantar Semantik Bahasa Indonesia, Jakarta, 2, Rineka Cipta, Sistematika daftar pustaka yaitu na, ta, ju, tem, bagi 2, p, nataju, tempe. Nama belakang, nama depan, tahun, judul, tempat, penerbit. Selengkapnya, silakan kunjungi website isengnulis.com mengenai contoh daftar pustaka dan cara nulisnya. Atau teman-teman bisa scan barcode untuk langsung menuju linknya ya. Soal terakhir, soal 30.
Penulisan judul karya tulis yang tepat untuk konten menarik dan berkualitas tambahan calon pegawai negeri sipil pada tahun 2020 adalah apakah A, B, C, D, atau E? Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Konten menarik dan berkualitas tambahan calon pegawai negeri sipil pada tahun 2020, di mana kata menghubung dan pada merupakan huruf kecil. Selebihnya dimulai dengan huruf besar. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna. Contohnya, misalnya, jalan-jalan. Itu huruf C-nya, dua-duanya dimulai dengan huruf kapital. Ini berlaku pada judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas, seperti di, ke, dari, dan yang, pada, untuk, dan sebagainya yang tidak terletak pada posisi awal. Terima kasih sudah menonton. Berapa skor kamu? Tuliskan di kolom komentar ya. Kunci dari TWK adalah memiliki banyak referensi dan memahami substansi materi. Kamu bisa membaca materi dan mengembangkannya, membuat ringkasan dan dibaca berulang-ulang, merekamnya dan mendengarkan berulang-ulang, atau bisa juga dengan cara mengerjakan soal-soal dan googling setiap kali menemukan materi baru dari soal-soal tersebut. Yang penting, dimulai aja dulu. Terima kasih, sampai ketemu kembali pada materi berikutnya ya.